penyelidikan dan penangkapan. Sebelum kejadian ini pernah melakukan penangkapan pembunuhan? Belum. Selama jadi polisi Pembunuhan belum pernah ya? ada Pencurian pencabulan belum, karena saya baru masuk anggota reskrimnya di Bali. Pencurian. Kalau untuk tindak pidana lain berapa kali sudah melakukan penangkapan selain untuk pembunuhan? Pencurian waktu itu sekitar 3 kali 4 kali ya. Ini bukan tertangkap tangan ya, setelah ada laporan baru saudara pergi menangkap. Siap. Pengalaman saudara. Siap. Pengalaman saudara pencuri ditangkap pertama kali langsung bahwa dia pencuri. Kalau ini ada yang ngaku, ada yang enggak. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Ada yang pertama berbeli dulu. Ya. Saya ke tanggal 18 saudara saya tadi. Apakah saudara melihat ada anjing pelacak juga yang dibawa ke rumah itu? Ada 18 Mei. Iya. Ada anjing pelacak. Ada di kasihnya boleh. Apa di ngapain tuh anjing pelacak di rumah itu? Kalau nggak salah mengecek rumah di dalam Pak, dipakai tasnya sendiri. Diarahin ke anjing, cari. Ya, saat itu saya lihat di luar, kan saya lihat. Iya kayak masuk juga. Saya sampai di depan, saya foto waktu itu. Saya tanya, gimana nih anjingnya? Arahnya ke depan nih. Oh, anjing kayaknya jatuh. Jadi waktu anjing pelacak diciumin ke tasnya anjingnya malah dari luar. Apakah ada percobaan lain selain anjing dari luar? Apa ada yang terapkan ke lubang kubur saudara digali? Nggak tahu saya karena saya nggak masuk. Yang jelas anjing itu sempat dicoba 2 kali. Sempat dicoba 2 kali, semuanya keluar. Itu saudara tahu nggak ada berapa ekor anjing yang dibawa? Yang saya lihat Satu ya. Itu punya Polda. Ya, Kas9 kan di bawah Polda. Oh, Kas9 di bawah Polda. Tadi ada jawaban saudara pada saat dipanggil Kapolda disuruh untuk cari lagi di dalam karena sudah melakukan penyelidikan keluar. Saudara bisa jelaskan apa aja bentuk tindakan saudara dari tanggal 16 sampai tanggal 10 ditemukan itu yang dimaksudkan dengan penyelidikan keluar ini apa saja? Waktu itu ada yang cek ke koordinasi dengan polisi di Manu, terus bandara. Jadi di tanggal 18 itu ada katakan ada yang terbakar sama Jilin, tapi ukurnya udah biasa, terus tahun kan boleh. Terus di Manu juga waktu itu saya dapat tugas cek CCTV di sekitaran malam. Terus saya sempat dapat tugas juga mengecek ke sekolahnya ini. Itu yang saudara lakukan. Ini saudara ini menyebut ada kanit dan beras namanya Suradi. Oh ya, sudah ada Polresta ya. Nah, ini saudara tindakan penyelidikan yang saudara lakukan itu selalu saudara laporkan. Begitu selesai lapor satu unit masing-masing melaporkan apa yang dikerjakan. lapornya via WhatsApp. Via WhatsApp, nggak pernah kumpul rapat gitu. Setiap satu yang kita ambil dokumentasi, kita laporkan melalui WhatsApp nggak ada kumpul masing-masing lapor. Kalau sudah selesai, misalnya malam atau mana, kita kumpul. Pada saat kumpul itu ada nggak laporan dari rekan saudara yang jelas yang melaporkan penelusuran untuk nomor ini, ada nomor telepon masuk yang mengaku sebagai pencuri, ada nggak laporan dari rekan saudara? Setahu saya belum, kalau saya nggak ada. Itu semua di bawah koordinasi unit yang namanya Suradi. Siap. Pada saat tanggal 18 saudara tadi bilang cek TKP, saudara foto-foto juga dari situ ya. Nah saudara lewat juga tempat saudara dari lubang tadi.
lewat. Nah, saudara lihat juga di atasnya ada apa? Itu Pak, Mas Enggak berarti saya perhatikan di bawah bisa kan Pak. Tapi lubang itu sudah lihat Ada lihat. Malah saya angkatin waktu itu karena ada saya ayam dan malah sengaja saya angkatin malah. Ya, lubang itu sudah langkahnya. Tidak perhatikan apa di atasnya, tidak perhatikan. Dalam Januari waktu yang tanggal 18 ini belum ke 10 Juni. Kering kalau tidak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Nggak ada bau apa-apa tanggal 18 itu. Masih keras bau tai ayam itu lebih pas kali. Oh, masih bau tai ayamnya yang keras itu. Terus tadi BA. Ini kan kita sudah memeriksa juga dari Polsek. Itu saudara BA itu ada koordinasi dengan pihak Polsek. Itu apa namanya urusan pimpinan. Tapi waktu saudara datang sudah ada orang Polsek. Ada. Apa pertimbangan BA ini kan yang mau kita tahu ini? Apakah karena ini perkara dilakukan ke Polsek? Terus saudara BA kan jadi pertanyaan kita semua nih. Mem-BA itu apa pertimbangannya sehingga di Polres turun tangan? Apa karena kurang personil? Apa karena perkara yang menarik perhatian masyarakat? Apa karena kurang sarana prasarana? Yang saudara tahu, kenapa sampai BA? Kan laporan masih orang gila. Kenapa Polres sama BA? Apa karena kurang sarana prasarana di Polsek? Apa karena Polsek kurang personil? Atau karena perkara sudah menarik perhatian masyarakat? Kalau saya sendiri di media sosial saya dari tanggal 17 itu sudah beredar berita. Kenapa sampai BA? Ada alasan jelasnya saya bawakan, yang jelas kalau untuk Polresta dan untuk BK Polsek itu emang wajar-wajar saja karena setiap kegiatan pidana juga yang lain masih di BK. Pencurian kayak yang berkurang aja, walaupun dia laporan ke Polsek, Polresta karena nanti taksasi laporan ke Polres itu. Saudara masuk tanggal 18 bersama-sama dengan 10 sampai 15 orang. Apakah pada saat saudara masuk tanggal 18 itu sudah ada security? Belum ada security sama sekali ya. Jadi tinggal tanggal 16 Mei, tanggal 18 pada saat saudara masuk belum ada security. Jadi saudara masuknya bertemu dengan siapa untuk izin masuk? Tanggal 18. Saya tidak ada izin karena yang lain sudah masuk. Oh, yang lain sudah masuk, jadi saudara yang susul aja. Tadi jawaban saudara nih, saya ini waktu saya gali, saya korek-korek, saya temukan celana jeans, saya tidak celana jeans. Ya. Dalam pikiran saya ada BB barang bukti yang ditanam atau maya. Itu dari mana bisa ada pikiran? Tapi ini barang bukti yang ditanam nih. Karena udah 3 minggu Pak, yang kita cari jadi ketemu pikiran yang kemana kan. Jadi pas pengalian itu tanah itu gubernur sudah kita kerja kan, tanah yang lain itu kering kan. Saya kalau pakai tangan aja bisa, kalau tangan kering mungkin nggak bisa. Saya taruh kelihatan kayak putih. Saya udah mulai hampir berdoa itu gitu kan. Bilang semoga ini yang kami pilih dan lagi kan lihat ada izin makin naik ini tenaga dan bukan saya diangkat bukan benar itu sudah mohon izin menunjukkan foto yang lain. Ini saya mau bertanya soal kain merah tadi. Kain merah itu juga di foto kita. Kain merah ini membungkus mayat. Apakah waktu ditemukan seperti itu? Coba pada saat ditemukan posisinya begini. ya ini terpakai Jadi membungkusnya begini dan merahnya tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih.
itu kain merah. Saya tahu saudara saksi, ada nggak yang identik dengan korden di rumah itu atau itu kain sarung yang saudara perhatikan? Saya Nggak terlalu tahu ya. Nah, terus posisi mayat yang ada di foto ini kan terlungkup ya, begini ya. Kepalanya pada saudara garuk-garuk itu kepalanya membujur, horizontal atau vertikal? Ini kan, jadi kepala, ini badan, ini kaki, ini Terlipat begitu ya. Kepalanya mengarah ke barat, ke barat ya, ke arah matahari terbenam. Ke barat ya, ke arah matahari terbenam ya. Saudara kan melihat mayat, yang mengangkat mayat siapa yang mengangkat di dalam? Oh, saudara kecil ya, saudara yang mengangkat ya. Terus saudara tadi ke rumah sakit Sabah, bawa mayat. enggak bawa, saya ikut. Oh, ikut ke sana. Tujuan apa tuh? Saudara Mendampingi kegiatan otopsi, mengetahui apa penyebab ya. mau mendampingi dan mengetahui. Sampai di sana, siapa saudara? Yang saya ikut perawat-perawat itu sama dokter. Dokter dulu. Nah, waktu itu saudara ke sana tadi jam berapa ya? Bersama? Yang setengah 2 Dengan siapa saudara ke sana? saya bersama dengan senior saya. Siapa namanya? Agus Suyana. Siapa? Agus Suyana. Agus Suyana, duanya. Ya. Tadi tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab kematian. Yang pernah dijelaskan sebab-sebab kematiannya. Apakah hari itu juga? Hari itu juga sudah secara sore maghrib malam. Maghrib malam dijelaskan. Ya. Nah, setelah saudara mendapat penjelasan penyebab kematian, apa yang saudara lakukan? Mencatat. Terus catatan saudara kemana? Saya ini Kasih ke penyidik. Hari tanggal? hari itu. Hari ini juga. Terus tanggal 11 tadi ini ada yang agak berbeda nih dengan saudara antara pertanyaan yang boleh ditulis jaksa. Tadi saudara coba diulang. Saudara bilang tanggal 11 tidak ke kantor, tapi pertanyaan jaksa tadi tanggal 11 Ya, pernah instruksi. kita kita Pernah instruksi ya. Kalau yang kita baca di ini sudah disebut detik ya. Kalau yang kita baca juga tanggal 11 Juli itu pernah instruksi. itu berarti saya Anda ada ya? Ngawal sih harus. awal Anda bawa ngawal. Berdiri dekat. siap Berdiri dekat. waktu itu satu mobil Satu mobil. Bapak dulu? tidak Tidak. Tidak bapak dulu. Ada bekas kekerasan? tidak yang saya lihat Tidak. karena waktu itu dia pakai sebo Iya. Mungkin cuma dibuka nggak? tidak Tidak. Tangan? tidak Ada bekas pukulan? nggak tahu saya bisa lihat Saudara di situ. iya saya lihat cuma saya lihat wajah kalau yang saya lihat wajahnya Iya, iya baca. Ada bekas pukulan nggak? tidak Bapak berdua nggak wajahnya? Tanggal 11 itu? Tidak. Saudara ngawal Agus ini ke Sedap Malam. Sampai di Sedap Malam, saudara di mana posisi berdirinya? Tanggal 11 itu? di depan rumahnya di depan TKP Di depan PKP. tanggal Sempat masuk dalam rumah. Ya, bukan masuk kamar nih, tadi ya. tidak masuk Masuk rumah juga tidak. Di mana TKP-nya waktu prarekonstruksi tanggal 11 itu? di sana Bukan, iya di Sedap Malam. Di kamar siapa? tahu saya Nggak tahu ya, saudara berdiri di luar ya. Setelah tanggal 11, tanggal berapa ini? Balik lagi ke situ. waktu Apakah sehari setelahnya datang lagi? enggak waktu rekonstruksi lagi waktu rekonstruksi Oh, rekonstruksi lagi. Jaraknya lama ya setelah yang prarekonstruksi. Nah, saudara dari tanggal 10, tanggal 11, 12, saudara
ke kantor ke Polres. Kayaknya Pak. Kayaknya 13 mungkin absen ya. absen. Tanggal 13 yang anggota DPR Saya dengar itu dari video ada di Polres kan, saudara? Ada di Polres kan waktu dengar bahwa ada DPR saudara di lapangan. Iya. Yang tadi tanggal 10 saudara bilang mendengar langsung dari Agus soal pengakuan pertama bahwa Agus yang memperkosa terdakwa ini yang membunuh. Itu waktu saudara dengar, saudara masuk ke ruangan itu, saudara masuk ke ruangan Agus diinterogasi, masuk sebentar ya. Jam berapa ini? Yang agak saya ceritakan apa sudah dari banyak kejadian kita di lapangan Jam 8 malam maghrib sudah masuk sebentar. Saudara tidak kenal teman-teman saudara di Polres. Siapa yang interogasi ini sebenarnya? yang interogasi saya bangga saya masuk saya taruh di atas meja dari itu mungkin saya melihat di utak saya sekaliannya kabur karena udah mau sekali badan itu Ruangan siapa itu yang saudara masukkan? Saudara dari ruang penyidik ruang penyidik. Enggak ada yang masa itu kenal di ruangan itu yang interogasi Agus. siapa yang begitu Kan ada, kalau tidak salah nih, kan ada unit 1, unit 2, saya kan sudah pernah Polres. Ada tulisannya di ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini. Itu ruangan siapa? ruang Ruang 1. Waktu saudara masuk ada berapa orang polisi yang interogasi? banyak gitu Yang interogasi Agus orang, yang hanya untuk Agus dulu ya. Saat saudara masuk berapa orang polisi yang interogasi? berapa ya sekitar 5-6 orang. Laki-laki semua. ya Laki-laki semua. Tidak kenal saudara. belum kalau saya ingat itu ya ada beberapa pusat lah yang Ya, khususnya siapa? Mungkin kita bisa juga kalau interogasinya menghasilkan pihak yang mengaku membunuh gitu loh. Siapa? itu Pak udah lama itu udah Juni udah lupa kan Setelah melakukan penggalian terhadap pajak, saudara bikin laporan ke pimpinan Suladi. enggak Ada semua lewat bersama ya. beberapa hari kemudian PPK yang memanggil saya untuk mengatakan BAP PPA Penyidikannya. PPA itu perlindungan Itu waktu saudara tanggal 10 balik, kan pulang lagi ya? siap Sempat balik lagi ke Polres. tidak dalam istirahat Waktu sepintas yang tadi dengerin aku jam 8. sekitar jam 8 Itu udah rame di Polres. tapi ada wartawan. Ada orang lain nggak selain polisi yang ada di atas itu? enggak saya enggak Enggak perhatian ya. Waktu tadi ditanya soal prarekonstruksi. Saudara sudah tahu waktu prarekonstruksi tanggal saudara itu siapa tersangka pembunuhnya? Waktu prarekonstruksi. Waktu prarekonstruksi, setahu saudara tersangkanya Agus. Dari mana saudara tahu? Karena yang dikawal cuma Agus. Jadi yang saudara tahu tersangkanya hanya Agus. Waktu prarekonstruksi tanggal 11. TKP saudara tidak masuk ya, saudara di luar ya. Yang kain putih tadi itu waktu saudara ambil, saudara perhatikan nggak ada list abu-abu pinggir? Saudara kotor ya? malah kita pegang itu aja
kita mau dapat semuanya, jadi tutup, kita itu lagi. Nggak lihat. Karena Kapolda datang, saya terpaksa buka lagi ya, itu saya tutup, saya ditaka karena. Jadi nggak detail ya, apa ada list abu-abu apa enggak ya. Kalau baju tadi baju yang ditunjukkan itu kan baju ini sama yang di foto itu yang tadi di handphone dibuka sama. Agak sama-sama. Sama enggak, warna kayaknya udah blur, tapi motifnya sama. Apakah saudara tahu kapan perkara ini diambil alih oleh Polda Bali? Nggak tahu saudara. Kapan diambil dengannya? Kapan diambil alih? Sekitar 4 atau 5 hari itu kalau salah. 4 atau 5 hari setelah ditemukan mayat. Saudara dengannya dulu. Siap. Kalau Agus kan ditahan di Polres dulu ya? Siap. Berapa hari ditahan di Polres? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Dipindah ke Polda, saudara juga nggak tahu. Jadi saya sebenarnya cukup. Mau ini ada dia. Saudara saksi, wah kita ke tanggal penemuan jenazah itu yang sebelumnya saudara saksi sudah dikumpulkan oleh Kapolda Bali di Restor Penjara, ada perintah cek ulang TKP. Waktu itu sudah disampaikan Kapolda bahwa TKP ini sudah beberapa kali dilakukan pemeriksaan, termasuk oleh saudara saksi sendiri ya, waktu 2 hari setelah dilakukan hilang, kemudian waktu para eksekusi juga sudah pernah pihak kepolisian itu disampaikan kepada Kapolda. Kalau saya sendiri nggak menyampaikan, pimpinan. Ada yang menyampaikan? Nggak tahu saya kasar tuh mungkin Pak. Waktu itu ada surat perintah kan? Enggak, itu lisan. Perintah di sana aja ya. Waktu tanggal 18 Mei ke sana, kan tadi saudara saksi ikut ya. Motor-motor di dalam, di luar ya. Yang diinterogasi itu siapa aja? Saya nggak ada juga. Nggak ada ya. Di dalam rumah itu ada siapa aja? Selain dari kepolisian. Kemudian selain polisi. Kalian ya, lihat rumah mereka. Ya. Ya. Kalau sebenarnya kalau di kepolisian ini, terutama di Polsek Jatim, di Polres Denpasar, penanganan laporan orang hilang itu seperti apa sih prosedur? Prosedur pastinya saya baru bergabung dari. Jadi kalau di kepolisian seluruhnya ada prosedur yang penanganan laporan orang hilang? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tadi saudara saksi bilang waktu nyangkul ketemu kain putih dulu atau ketemu celana jeans dulu? Kain putih. Terus tahunya ada celana jeans? Karena sudah berubah, kain putih itu saya ganti. Tembak, baru saya angkat kain dari celah itu biasa kain jeans. Baru saya pakai. Jadi kain jeans segala macam itu di dalam kain putih semua. Waktu dibuka lihat mayat. Mayatnya ada tanah-tanah yang di sekitar mayatnya ada di dalam kain putih galiannya. Waktu mayat itu sewaktu saksi lihat ada luka terbuka kan? Kan kalau lemah ada. Kalau luka saya nggak tahu pasti. Ya. Saya lihat bulan ini yang keluar. Ada bekas darah atau apa di sekitar kain itu? Nggak kelihatan. Kemudian tadi saksi mayat dimasukkan ke kantong apa namanya tadi pada kita bungkus identifikasi. Kemudian dikirim ke rumah sakit Sabah. Proses saksi ini udah berapa lama di polisi? Dari 2009. Dari 2009. Mayat itu waktu dikirim dikasih label?
di mana itu dikasih label? Enggak. Label apa? Di lab dan di label enggak? Enggak tahu ya. Tahu nggak di kuhap penentuannya mayat itu kalau dikirim ke ahli forensik harus di label dan di lab? Nggak tahu. Waktu itu nggak ada yang polisi yang memberikan supaya di label dan di lab nggak? Yang ada. Kemudian saudara saksi ke rumah sakit Sabah, ketemu dokter Dudul. Berapa lama dokter Dudul melakukan otopsi atau visum itu? Pemeriksaan sekitar 2 jam. Waktu itu kemudian diperangkat kepada saudara penyebab kematiannya ya. Selain kepada saudara, kepada siapa lagi itu diterangkan? Ada di dalam perawat, terus Perawat. nggak tahu juga ada sekitar 10 orang. Dan saya nggak tahu Orang rumah sakit semua sama polisi atau ada orang di rumah luar? sakit, Orang rumah sakit ada. saya sama senior Polisi ada 2 yang pasti nih ya. sama polsek. Anggota polsek ada. Kemudian yang lain ada. Saya ingat saya. Yang ingat ya. Terus saudara saksi katanya balik lagi nanti ke Polres. Di Polres yang saudara kasih itu penyebab kematiannya yang saudara kasih itu catatan saudara atau dari dokter? Saya ada dapat sekilas. Oh, dokter nggak kasih catatan apa-apa? Nanti kalau masalah penyidik, saya nggak kurang. Enggak, waktu hari itu di Sabah tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Waktu itu, waktu saudara saksi cangkul itu, cangkul itu ketemu yang ada air ya. Sempat nyentuh airnya? Itu air pakai dalam bunyi. Oh, bagus. Tahu nggak suhu airnya yang mana panas, ini sesuai suhu sekitar, nggak tahu ya. Airnya itu air apa? Air kotor, air jernih, air kotor, air warna apa? Di luar. Waktu kemudian saudara ke Polres, pemeriksaan bilang, saudara saksi tadi bilang Ibu Margaret ada, Agus ada, kalian Agus ada di mana-mana itu ya? Di luar kota. Nggak tahu. Waktu saudara masuk nggak ada ya. Waktu lihat keadaannya gimana? Pakai baju atau telanjang atau gimana? Tapi pakai baju. Oke ya. Soalnya di persidangan yang lain kan lihat aku bilang saudara lihat dia dipukul. Wah. Saudara saksi setelah tanggal 10, tanggal 11 melakukan prarekonstruksi ya. Itu jam berapa prarekonstruksinya? Siang. Sesudah jam makan siang jam 1 atau sebelum? Sekitar jam 11. Berapa lama prarekonstruksi dilakukan? Kurang lebih 2 jam. Kalau sekitar jam 11 berarti selesai jam 1. Kemudian saksi kemana lagi? Pulang. Kalau itu tanggal 11 ya. Kalau tanggal 12 saksi kegiatannya apa? Yang lain. Kalau saksi sendiri waktu diperiksa di kepolisian itu berapa hari setelah 5 hari ya? Nanti ketemu tanggal 10. Berarti juga sekitar tanggal 15 ya? Apa? Kira-kira kalau nggak salah. Tapi nggak langsung besoknya ya? Enggak ya? Saksi waktu diperiksa dan ditekan nggak oleh pemeriksanya? Ada tekanan nggak yang saksi terima waktu di BAP? Enggak. Yang periksa siapa waktu itu? Ini kalau salah ini beda-beda Oh, disumpah waktu itu. Disumpah ya. Waktu itu sebelum tanda tangan BAP, baca dulu ya minusnya. Udah benar ini kondisinya udah benar.
Ini kenapa di BAP ditulis saudara saksi diperiksa tanggal 11? Lalu mau dicatat di BAP saksi diperiksa tanggal 11 tapi pengakuan persidangan tanggal 15. Dan saya sudah cukup tidak diperiksa. Izin melanjutkan ya saudara saksi ya. Saya menyambung tadi pertanyaan rekan saya mengenai rekonstruksian tanggal 11 ya. Jadi saudara saksi tadi sampaikan bahwa ada pengakuan dari Agus, ya. Ada pengakuan dari Agus. Kemudian pada tanggal 11 Juni itu dilakukan rekonstruksian. Oke, saksi mengawal ya. Artinya pada saat itu merekonstruksi untuk keterangan Agus dalam BAP-nya. Agus pada saat itu berstatus sebagai apa? Tersangka. Oke. Kalau untuk rekonstruksi itu yang saksi tahu untuk merekonstruksi pengakuan siapa? Tersangka. Tersangka. Betul. Oke. Artinya dilakukan rekonstruksi untuk kemudian merekonstruksi menggambarkan kejadian seperti apa disampaikan oleh si tersangka dalam hal ini Agus. Seperti itu ya. Nah, Agus tadi mengakui juga bahwa ada pemerkosaan ya. Ada pemerkosaan. Selain pemerkosaan, yang sudah saksi tahu menyangkut masalah pencabulan yang dilakukan, saksi bukan penyidiknya ya, bukan penyidiknya. Oke. Jadi tidak terlalu mendalami ya. Walaupun pihak Agus yang berubah-ubah itu tanggal 10 mengakui bahwa dia membunuh, memperkosa, mencabuli 2 kali, memperkosa 1 kali. Itu yang kemudian tewasnya kita. Baik, dia tidak pernah mendengar itu. Siap ya, ya. Yang dia dengar, Margaret untuk menjadi kemudian dia memerkosa. Siap ya. Baik, saya akan batasi. Ya. Terima kasih ya masukannya. Saudara saksi, jadi pada saat rekonstruksi itu dilakukan di mana itu? Di kamar Agus, di halaman. Tidak di awal, oh, saudara saksi di depan. Yang mendampingi Agus untuk rekonstruksi siapa polisinya? Penyidik PPA Polresta Denpasar. Oke. Nanti kita akan sampaikan juga kepada mereka semua. Saudara saksi mengetahui tidak bagaimana situasi kamar Agus? Pernah mungkin melihat-lihat begitu? Kan saudara saksi ada beberapa kali ke TKP juga, baik lobang maupun ke wilayah atau lingkungan sekitar rumah tersebut ya. Sempat melihat-lihat kamar Agus seperti apa? Tidak sempat melihat-lihat. Yang lebih banyak melihat penyidik yang melihat penyidiknya ya. Saudara saksi tahu siapa nama penyidiknya? Penyidik PPA yang incas yang fokus terhadap penanganan perkara si Agus sebagai tersangka itu. Iya, siapa yang namanya? Kalau namanya karena saya baru besar. Oke. Saya tahu itu enggak ini. Iya. Ada 2 kasusnya Polwan juga ada Ada Bapak Endi juga sebagai penyidik di situ. Endi. Ada Endi Minato. Ada. Siap ya. Tidak terlalu begitu menghafal perkara saksi ya. Paham ya. Oke. Jadi saudara saksi tidak mengikuti ya hanya di depan saja ya, tapi produksi untuk menggambarkan keterangan dalam BAP. Oke. Nah, saudara saksi ya, saudara saksi kan lebih banyak mengawal ya. Rekonstruksi saudara saksi mengawal tanggal 11 Juli ya. Rekonstruksinya mengawal juga, yang waktu itu ame-ame itu, gitu. Yang pakai darah kuda. Mengikuti juga, mengawal Agus juga, mengikuti dari awal sampai selesai rekonstruksi tersebut ya. Oh, pengamanannya. Posisi saudara saksi dekat juga dengan Agus. Di depan, gitu ya. Di depan itu apakah memang saksi hanya di depan saja atau keluar masuk daripada lokasi rekonstruksi? Enggak, saya di depan aja. Di depan. Gantikan beliau sebentar karena dia mau kencing. Saya gantikan sebentar ke dalam. Jaga kepada habis itu mulai pergi karena di berita dari luar. Oke. Akhirnya cerita dari luar. Oke.
Suasana waktu rekonstruksi di dalam itu bagaimana? Aneh. Oke. Saudara saksi sempat mendengar tidak? Oke, saya sih mengikuti keterangan saudara saksi bahwa saudara saksi posisi di depan ya, karena banyak masa untuk mengatur. Pada saat di dalam terjadi rekonstruksi, saudara saksi sempat mendengar tidak dari rekan saudara saksi sempat terjadi insiden. Insiden di mana di dalam kan pasti di luar ya. Ternyata Agus mengamuk sampai memukul mobil, memukul tiang. Dengar ya? Enggak, saya tanya, sempat nggak dengar insiden itu mengamuk itu ya di dalam? Sudah dikawal di depan. Tapi tadi mau dijelaskan apa? Oh, mendengar ya, artinya itu yang saya maksud mendengar dari pembicaraan senior ada insiden tersebut ya. Si Agus mengamuk di dalam ya. Menurut saksinya, saudara saksinya bagaimana sih harusnya temperamental emosionalnya? Siap ya. Sempat mendengar bahwa Agus mengamuk ya di dalam ya. Padahal itu sudah dijaga loh, apalagi bukan dijaga, kita tidak tahu ya. Saudara saksi ya. Tadi kan ada pembagian tugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Agus. Posisi saudara saksi untuk penangkapan tersebut posisinya di mana? Di TKP. Tidak mau menangkap, tapi mengetahui ada penangkapan tersebut. Koordinasi berarti kalian ya. Koordinasi tidak langsung yang lain bagi tugas. Mohon izin dikatakan. Oh siap. Saya mendengar langsung Ayun. Yang lain bagi tugas sudah disebut semua yang berada di sini. Kemudian Dikon, Gus. Jadi ada rekan saksi kemudian menyebut Agus ya. Agus waktu itu dimana? Kos ya waktu itu ya? Sudah kos ya? Sudah keluar ya? Oke, ya sudah saksi sudah keluar ya. Sebelumnya sudah pernah ketemu Agus juga? Iya. Tidak ya? Oke, tapi ada pembagian tugas ya seperti itu. Saudara saksi sempat mendengar tidak bahwa ternyata pada saat Agus ditangkap tersebut ditemukan cek, kemudian ditemukan BH wanita dalam pasir. Tidak tahu ya, tidak tahu menyangkut masalah cek itu ditemukan, tidak tahu menyangkut masalah BH wanita ditemukan dalam pasir. Tapi kemudian mendengar tentang peristiwa tersebut mengetahui ada mendengar, tidak ada ya. Nggak apa-apa, saksi yang lain mendengar menjelaskan sidang sih, nggak apa-apa. Kalau tidak tahu tidak tahu ya. Jadi tidak dengar masalah cek dan masalah BH wanita ya. Saudara saksi, ya kan? Walaupun saudara saksi bukan yang menyidik langsung ya, itu hanya banyak melakukan pengawalan, gitu kan? Apakah saudara saksi mengetahui juga mengenai pengetahuan penyidikan? Misalkan penyidik ternyata mengetahui fakta ketika penyidik setelah pemeriksaan terhadap Agus itu ternyata sudah 3 kali pengakuannya dikasih bersama 3 wanita di Bali ini. Tidak tahu ya. Oke, itu di kami Agus tidak seperti itu. Saudara saksi ya, tadi dikatakan ada air ya, ditemukan ya. Bagaimana itu kelanjutan terhadap air tersebut? Apakah kemudian dilakukan pengambilan sampel tidak? Biar kita tahu asal usul air dari mana begitu. Tidak. Tidak mengikuti lagi ya, hanya sekedar begitu aja menemukan terus dilanjutkan kemudian pengangkatan. Oke. Dari saya cukup kemudian saksi waktu proses pencarian yang di Kapolda Bali Khusus itu Ibu Marga itu kan ada siapa lagi yang dari keluarga Mbak Ipon, Mbak Kristi semuanya ikut melakukan penyebaran brosur itu. Menyebarkan sampai mana? Yang saya tahu mereka ke arah sekolah, tapi yang saya ikuti sampai di jalan sekolah. Oke, jadi mereka ikut ya dalam menyebarkan brosur itu ya untuk mencari anaknya. Iya. Ini kan dalam perkembangan waktu Agus ditangkap
jadi BAP, ya kan? Dan keterangan itu berubah-ubah. Nggak tahu ya. Tahu nggak sejak kapan Agus didampingi oleh pengacara? Waktu tanggal 10 dia dibawa, terus dia diinterogasi tadi ada bilang, ada kan masuk lihat, udah ada pengacara belum? Belum perhatikan ya. Oke. Kemudian pada tanggal 10 ketemu jenazah, terus kemudian mulai ada pemeriksaan, Agus langsung ditahan. Tahu saya ya. Iya. Ibu Bandara ditahan? Nggak tahu ya. Kemudian pada saat proses sebelum tanggal 10 ini, sebelum tanggal penemuan, udah sering balik ke rumah setiap malam, ada sendiri. Kebetulan saya tinggalnya dekat TKP Pak, jadi Iya, saya tanya sering masuk nggak? oh nggak tahu masuk Pengecekan, ditugaskan dan sebagainya. enggak. Pernah dengar nggak kapan Agus keluar dari rumah itu pergi bekerja? Kalau nggak salah 3 hari kemudian, kalau salah 3 hari setelah dengan apa salah, saya nggak tahu juga. Tapi tidak tahu. Kemudian tahu nggak siapa yang menjemput Agus ke tanggal 10 ketika ditemukan jenazah? Terus yang disebut Agus masih nggak tahu saya. Tapi rekan dari pusat juga ya. Gabung yang mau bisa buat. Tadi soal mencium bau busuk dikatakan pada saat tanggal 18 cuma cium apa hanya bau ayam aja ya. Nggak tahu ya. Saya tak sekali waktu tanggal 18 itu masih sangat banyak juga itu ya. Ayam aja. Tadi anti Polda yang K9 datang 2 kali. Setahu saya sekali saya Sekali atau 2 kali? masuknya ke dalam 2 kali. Di dalam 2 kali. Tapi mengarahnya 2 lariknya keluar. Pengalaman Anda nih kalau bawa anjing itu cukup ini nggak sih? Bisa diandalkan nggak sih anjing itu kalau kasih cium ikutin? Itu anjing pelacak apa anjing main-main? Anjing penjaga desa. kurang lama yang jelas yang bawa anjing itu dari pakaian dinamika atas dengan Polda Bali. Oh, jadi dari anjing kepolisian ya, bukan anjing tetangga yang bukan ya? Jadi anjing lagi ya, dikasih cium, apa dia cium? Pas jelit. Lalu kemudian anjingnya malah lari keluar, lari keluar ya. Jadi anjing terlatih aja dikasih cium, larinya keluar. Terima kasih. Ada terbatas saudara saksi ini mengenai pertemuan dengan dokter dulu. Jadi saudara catat dikit ya penjelasannya ya. Ada penjelasan pencekek, ada bekas cekekan. Cekekan kita tidak melaksanakan itu tali yang milik itu tidak dibongkar nanti. Yang dijelaskan saudara. Jadi saudara belum dijelasin ya cekekan ya. Bekas dari cekekan nggak dijelasin ya waktu itu. Nggak ada catatan saudara. Apa? Saudara nggak catat juga ya. Jadi yang dicatat pertama kali itu cuma ini benturan di kepala, benturan di wajah juga di tanggal itu. Jadi cekek, bekap belum ya, belum dijelaskan saudara. Cengkraman di paha, bekas jari di cengkraman di paha, saudara tidak dijelaskan juga. Waktu tanggal 10 itu. Ada mayat lain lagi. Oh, jadi saudara cuma catat yang itu aja. Oke, belum lengkap ya. Dari visum akhirnya ada rekaman, cekekan, rekaman, rekaman di paha.